Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arsil Caniago, salah satu peserta Latsar CPNS Basarnas tahun 2022, Angkatan 3, Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan rangkuman yang berisi pemahaman saya tentang materi manajemen ASN yang diampu oleh Bapak Dade Firdaus. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian ASN. ASN berfungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil atau PNS, dan 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Maka dari itu, manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Perbedaan hak dari PNS dan P3K yaitu: PNS 1. Gaji, tunjangan dan fasilitas, 2. Cuti, 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, 4. Perlindungan, 5. Pengembangan kompetensi. P3K, gaji dan tunjangan, 2. Cuti, 3. Perlindungan, 4. Pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah: 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaan atau kompetensi dan kinerja. Mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. 1. Pimpinan dan pengembangan profesi ASN.
2. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. Ketiga, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. 4. Menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem informasi. Sistem informasi adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem informasi ASN dibangun berdasarkan teknologi informasi yang user-friendly sehingga mudah diaplikasikan dan diakses, namun tetap memiliki prosedur keamanan yang dipercaya. Sistem informasi ASN memuat 1. Seluruh informasi dan data pegawai ASN. 2. Rencana pengembangan karir. Penyelesaian sengketa. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis dengan memuat alasan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Sementara banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN diatur dengan peraturan pemerintah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan tentang rangkuman pemahaman saya tentang manajemen ASN. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.